Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Rizky dari kelas PTMB 2023, NIM 23050524033. Saya akan menjelaskan materi UTS pada halaman 206, 196, 153, 142, 117, 98, dan halaman 9. Nah, di materi yang pertama yaitu ilmu dan teknologi bahan. Di sini kita akan mempelajari hubungan antara struktur dan sifat dasar bahan. Nah, di dalam sistem kristal dan struktur kristal ini ada yang namanya characterization, yang ini struktur, properties, dan performance. Ini saling berkaitan atau berhubungan antara satu sama lain, di mana struktur yang pertama, kemudian ada yang namanya material atau padatan, yang ketiga ada properties, yang keempat ada characterization, dan yang kelima adalah processing atau pemprosesan logam atau bahan. Oke, yang kedua atau pada halaman 98 tentang crystallographic planes, di mana untuk mencari arah dalam bidang kristalografi Anda perlu menggunakan indeks Miller atau notasi Miller atau Bravais. Indeks Miller adalah cara standar untuk mengidentifikasi dan menentukan bidang dalam struktur kristal. Indeks Miller dipresentasikan dalam 3 angka HKL yang mewakili parameter orientasi bidang dalam sebuah kristal. So, untuk nomor 3 yaitu the need for 4 axis. Sebuah sumbu 4 dalam konteks family direction mungkin mengacu pada koordinat ruang pada 3 dimensi X, Y, Z, di mana X di sini, Y, dan Z, beserta suatu sumbu tambahan yang mewakili orientasi atau pergerakan tertentu. Namun istilah ini tidak umum digunakan dalam matematika atau ilmu fisika tradisional. So, untuk number 4 tentang BCC, di sini untuk mencari APF, body center cubic atau atomic packing factor dari struktur kristal jenis body center cubic atau BCC, Anda dapat menggunakan rumus berikut, yaitu APF sama dengan N kali 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3 per V unit cell, di mana N adalah jumlah atom dalam satu unit sel BCC. Untuk BCC yaitu N sama dengan 2. R adalah jari-jari atom yang berada dalam unit sel di sini. R jari-jari. V unit cell adalah volume unit cell. Dan untuk BCC, jari-jari atom R dapat dihitung sebagai setengah dari diagonal sel unit D, yang dapat dihitung sebagai berikut. D sama dengan A akar 3, di mana A adalah panjang sisi sel unit BCC. Setelah Anda menemukan R dan V unit sel, Anda dapat menghitung APF. Pastikan untuk menggunakan satuan yang sesuai dalam perhitungan. Sekian. Pada halaman 153 tentang menghitung densitas teoritis, di mana P sama dengan N per A, N kali A, yaitu N atom per unit cell kali atomic weight gram per mol per Vc, yaitu volume unit cell dengan satuan cm kubik per unit cell, dikali Avogadro number 66023 dikali 10 akar 23 atom per mol. Contoh soal, ada sebuah benda memiliki massa 50 gram dan volume 10 cm kubik. Hitunglah densitas teoritis pada benda tersebut. Ditanya densitas
dijawab, yaitu P sama dengan M per V. Sorry, di sini P sama dengan, dimana P adalah densitas dalam gram per centimeter kubik, M adalah massa dalam gram, dan V adalah volume dalam centimeter kubik. Menggunakan data yang diberikan yaitu masanya adalah 50 gram, kita tulis 50 per 10 cm kubik sama dengan 50 per 10 gram per cm kubik sama dengan 5 gram per cm kubik. Selesai. Next, pada halaman 196 yaitu tentang solid solution, di mana solid solution dibedakan menjadi dua, yaitu interstitial dan juga substansional. Dimana untuk substansional yaitu struktur kristal memiliki bidang yang sama serta relative size not more than 15%, same affinity serta valensi, dan atom sangat kecil menyisip Y pada karbon besi dan juga solvent lebih besar. Dan yang kedua adalah larutan padat, dimana terdiri dari sudut dari solvent, solut yang terlarut, solvent yang melarutkan, serta solvent lebih besar daripada solut. Yang terakhir pada halaman 206 yaitu tentang bidang slip pada FCC family, di mana setiap dislokasi bergerak dengan tingkat kerumitan yang berbeda pada bidang atau arah kristalografi. Dua bidang terdekat tempat pergerakan dislokasikan lebih mungkin terjadi disebut dengan bidang slip, sedangkan arah disebut arah slip. Kombinasi keduanya disebut sistem slip. Pada struktur kristal, bidang slip adalah bidang yang memiliki kerapatan paling tinggi. Nah, untuk mencari bidang slip pada keluarga kristal FCC atau face centered cubic, Anda perlu menggunakan hukum Hooke yang menghubungkan vektor geser dengan tegangan geser. Bidang slip terjadi pada bidang yang memiliki geser minimum. Untuk mencari bidang slip pada FCC, pertama-tama Anda dapat memahami bahwa dalam FCC ada beberapa bidang yang mungkin mengalami slip. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari bidang slip adalah dengan mengidentifikasi bidang parameter Miller yang paling sesuai dengan arah geser yang diberikan. Langkah-langkah umumnya adalah identifikasi vektor geser yang diberikan dalam sistem koordinat yang sesuai. 2. Temukan bidang dengan parameter Miller yang sesuai dengan vektor geser. Dan yang ketiga, menggunakan hukum Hooke untuk menghitung tegangan geser pada bidang tersebut. Bidang dengan tegangan geser minimum adalah bidang slip. Penting untuk memahami dasar-dasar kristalografi dan mekanika bahan untuk melakukan perhitungan ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan pada UTS ilmu bahan kali ini. Pemateri memahami bahwasannya penjelasan memiliki banyak kekurangan. Karena itu mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Miftahul Rizky dari kelas PTM 2023B, NIM 230505240033, pamit undur diri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.